Hello, Iman Puri here. In today's video, I want to talk about the meaning of an English phrase that is, I can't help myself. Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, di video kita kali ini saya akan sharing mengenai arti dari frasa kata bahasa Inggris yaitu I can help myself. Yuk kita langsung aja lihat ke layar kita. Nah, ini kebetulan saya juga sudah membuat artikelnya. Nanti link artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang ada di bagian bawah dari video ini. Jadi nanti kalian bisa akan melihat contoh-contohnya gitu. Saya sekarang ini membuat artikel-artikel biasanya banyak melibatkan cuplikan-cuplikan adegan yang saya ambil dari film gitu. Dari film, entah itu dari film, entah itu dari YouTube video, di mana ada adegan-adegan, ada video, frasa kata, atau idiom atau apapun yang akan saya jelaskan itu yang kebetulan diucapkan di film itu, sehingga keuntungannya adalah kalian bisa melihat filmnya, kalian bisa melihat konteksnya, kalian bisa melihat situasinya. Karena konteks itu penting banget, konteks dan situasi itu penting banget karena bisa berubah arti kata, frasa, idiom itu bisa berubah artinya kalau situasinya beda, konteksnya beda. Jadi kalian perlu tahu untuk artinya di konteks itu. Oh, kalau di situasi seperti itu, seperti ini artinya dia berubah-ubah. Nah, ini kayak misalnya pengertian what the hell di sini. Ini saya kasih banyak contoh cuplikan adegan kedua. Ini bahkan sampai 8. Tapi kalau yang ini kebetulan saya belum menemukan adegan dari film. Jadi nemuinnya dari YouTube video aja. Baru satu, nanti makanya saya kasih link ke artikelnya sehingga nanti kalian bisa masuk ke artikelnya untuk melihat ini contoh-contoh adegan. Kalau misalnya saya udah nemu lagi, saya pasti insya Allah saya masukin ke situ. Oke, yuk kita bahas. I can help myself. Ini kalau diterjemahin cara kata per kata agak aneh sih sebenarnya. Karena kalau I itu artinya saya, can't, atau kalau orang British lebih sebutnya can't. I can't help myself gitu. Tapi kalau orang Amerika biasanya lebih ngomong I can't, ada T gitu. I can't help myself. Tapi kalau cepat nggak kedengeran juga. I can't help myself. Can itu singkatan dari cannot atau tidak bisa. Help itu artinya menolong. Myself, diri sendiri. Sehingga kalau diartikan secara kata per kata, I can't help myself, itu artinya saya tidak bisa menolong diri sendiri. Kalau kalian melihat ini, kalian pasti mikirnya ini, saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Maksudnya mungkin dia masuk ke dalam kasus yang berat banget sehingga dia nggak bisa menolong, nggak bisa keluar dari situ. Kita mungkin bayangannya kayak gitu. Nah sebenarnya artinya bukan itu gitu. Oke, nah kebetulan arti I can help myself ini nggak bisa terjemahkan sebagai saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Karena kalau diterjemahkan seperti ini, kalian akan mulai berpikir, oh dia mungkin kelibat kasus kali ya sampai dia nggak bisa menolong dirinya sendiri gitu loh, kayak gitu-gitu. Oke, nah kita kebetulan saya menemukan ada video dari Mr. Bob ini. Dia punya YouTube channel juga, Bob the Canadian. Dia guru bahasa Inggris. Jadi kita langsung simak aja yuk penjelasan I can help myself menurut dia. In this English lesson, I wanted to help you learn the English phrase, I can't help myself. Di pelajaran bahasa Inggris kali ini, I wanted to help you learn the English phrase, I can help myself. Saya mau mengajarkan kalian arti dari frasa kata I can help myself. This is a phrase that we say when we can't resist doing something. This is a phrase that we say when we can't to resist doing something. Ini adalah frasa kata yang kita ucapkan saat kita nggak bisa nahan diri kita gitu untuk melakukan sesuatu gitu. When we just have to do something. When we just have to do something. Ketika kita benar-benar pingin melakukannya gitu. Sometimes at work, people will bring yummy snacks to school. Sometimes at work, people will bring yummy snacks to school. Kadang-kadang di tempat kerja ada orang-orang yang bawa makanan-makanan yang enak ke sekolah gitu. Karena dia ini guru sekolah, makanya dia cerita guru sekolah di tempat kerjanya dia. Maybe they'll bring cupcakes.
Maybe they'll bring cupcakes or some kind of cake or muffins or cookies, and they'll put them in the staff room. Maybe they'll bring cupcakes or some kind of cake or muffins or cookies, and they'll put them in the staff room. Mungkin mereka bawa cupcakes. Cupcakes tuh apa ya? Bahasa Indonesia apa ya itu cupcakes? Kue. Cup itu tuh kue. Cangkir kue. Apa sih itu? Cupcakes lah kalau lihat di sini ya. Kalau kita cari di sini cupcakes. Kalian akan lihat gambarnya aja. Nah itu yang namanya cupcakes. Ini cupcakes. Okay. Maybe they'll bring cupcakes. Mungkin mereka bawa cupcakes atau semacam kue atau semacamnya lah. And they'll put them in the staff room. Dan kemudian mereka taruh itu di ruangan staff. Atau kalau dia ini guru, ini mungkin ditaruh di ruangan guru. And then I can't help myself. And then I can't help myself. And then I can't help myself. Saya nggak bisa menahan diri, gitu. Maksudnya nggak bisa menahan diri untuk nggak ngambil itu makanan, untuk mengambil dan makan. Biasanya kan itu makanan yang ditaruh di ruang guru itu, ada orang yang bawa makanan ditaruh di ruang guru, biasanya dibagi-bagiin tuh. Nih siapa aja yang mau ngambil, ambil aja, silahkan aja gitu. Nah dia nggak bisa menahan diri untuk nggak ngambil itu gitu, karena makanannya enak gitu. I have to take one and I have to eat it. I can't resist sweets sometimes. I can't resist sweets. Sweets itu makanan kecil gitu. Sweets sometimes. Usually what I try to do is not go in the room. Usually what I try to do is not go in the room where someone has put yummy treats. Usually what I try to do is not go in the room where someone has put yummy treats because I can help myself. Biasanya saya nggak mau masuk ke ruangan itu di mana ada makanan itu ditaruh di situ, karena saya nggak bisa nahan diri, pasti saya akan ngambil gitu loh. Mungkin dia pikir, oh ini makanannya, misalnya makanan-makanan kecil itu, dia pikir kalau saya makan banyak mungkin gua nggak bagus buat diri saya, makanya aduh jangan deh itu. Atau mungkin dia lagi diet atau segala macam kan. I can't resist them. Because I can't help myself. I can't resist them. Saya nggak bisa menolak mereka gitu. Saya nggak bisa menolaknya untuk nggak ngambil gitu loh. I usually take them and I eat them. I usually take them and I eat them. Saya biasanya ambil mereka dan saya makan tuh kue-kuenya. Usually 1 or 2, sometimes 3. Usually 1 or 2, sometimes 3. Kadang 1 atau 2, ya kadang juga 3. If they're there all day, sometimes 4. If they're there all day, sometimes 4. Kalau makanannya ada di situ seharian gitu. Maksudnya ada terus gitu makanannya. Saya bisa makan itu 4 gitu. It's really bad, isn't it? But I can't help myself. Nggak bagus sih sebenarnya, tapi ya gimana? Saya nggak bisa nahan diri gitu. It's really bad, isn't it? But I can't help myself. Nah itulah arti dari I can help myself. Jadi beda kan kalau diterjemahkan dengan saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Maknanya jadi beda gitu. Nah di sini ada contoh dari YouTube video dari JC the Reader yang saya ambil. Dia sini ngomong nih. I have many duplicate copies of books, and I honestly have no regrets about that. It's my money and it's my problem. Like, I chose to spend my money on these, and it's literally a problem. I get sucked into buying a second edition because they're beautiful, but I still want to own the original. Okay, it's a problem. A literal, stupid, first world problem. I can't help myself. Oke, dia nyebut I can't help myself. Jadi ceritanya itu adalah si Jesse ini, dia tuh bermasalah dengan buku, dia suka sama yang namanya buku gitu. Jadi kalau ada buku-buku baru yang keluar, biasanya kan buku kan suka ada cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan 3 gitu kan. Cetakan pertama itu biasanya covernya, cetakan kedua biasanya kadang covernya beda dengan nama cetakan yang pertama. Nah dia, walaupun dia udah punya cetakan pertama, dia pingin beli lagi tuh yang cetakan kedua. Kan isinya sama-sama aja, bedanya cuma di cover gitu. Dia bilang, I can't help myself. Saya nggak bisa nahan diri untuk nggak beli. Soalnya mereka bagus sih gitu lah. Kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah nanti kalian masuk aja di sini. Karena di sini udah saya terjemahkan apa yang diomongin dia di sini nih. Tuh. Oke, saya terjemahin gitu. Selalu ada terjemahannya. Sehingga nanti kalian juga bisa belajar kata-katanya juga dari yang ini. Dan juga saya jelaskan sedikit gitu lah. Di situ. Sehingga semoga bisa memudahkan kalian di dalam memahami dan mengerti gitulah. Oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai arti dari frasa kata I can help myself.
Nanti saya akan berikan linknya menuju artikelnya. Jadi kalian masuk aja ke artikel itu karena kalau saya menemukan lagi kata I can help myself ini diucapkan entah itu di adegan film. Ini saat ini sih saya belum nemuin adegan film. Nanti kalau saya menemukan di adegan film, insya Allah akan saya update lagi artikel itu sehingga nanti kalian bisa melihat contoh-contoh yang lebih banyak lagi yang diucapkan langsung oleh para native English speaker-nya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. I'll talk to you soon and bye-bye now.